Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai adegan yang dihapus di film The Fantastic Four First Steps, dan juga terkuak adanya ending alternatif yang punya kisah yang berbeda daripada plot utamanya yang udah kita lihat dalam film yang sudah jadi ini. Seperti apakah hasilnya? Yuk kita breakdown semuanya sampai tuntas. So Mario Booster, let's break down this video. I herald his beginning. I herald Galactus. Oke, buat kamu yang udah menonton film The Fantastic Four First Steps, pasti sudah paham lah ya bagaimana plotnya dari awal sampai ke akhir. Sampai ketika Galactus menginvasi Earth 828 dan juga kedatangan Dr. Doom di post-credit scene-nya. Dan ternyata kita menemukan adanya perbedaan dari materi promosi dan juga hasil final filmnya. Ternyata ada begitu banyak sekali adegan yang di-cut dari filmnya, sehingga memunculkan narasi dan plot yang berbeda. Oke, kali ini kita akan membahas apa saja adegan yang dihapus dan apa dampaknya kepada penceritaan dalam naskah utama The Fantastic Four First Steps ini. Gonna be the best mom in the world, and you are gonna be the best dad. Just kidding. Yang pertama kita menemukan yang paling jelas itu adalah John Malkovich yang memerankan tokoh Red Ghost alias Ivan Kragoff, yang merupakan ilmuwan gila dan juga musuh Fantastic Four yang berambisi untuk membuat replika ulang kekuatan para Fantastic Four ini ke dalam dirinya dan juga para pasukan simpansenya. Dan sebenarnya hal ini udah pernah kita lihat bagaimanakah narasi Red Ghost ini sampaikan di awal intro film tersebut. Tapi yang muncul cuman orang utan pasukan Red Ghostnya doang, dan dia hanya muncul di post scene kedua saja, itu pun dalam mode animasi doang. Nah, ternyata Matt Shakman untuk mengkonfirmasi hal ini ketika dia diinterview dengan YouTuber yang bernama Brandon Davis. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya ada sebuah adegan ketika Red Ghost dan para pasukan Apes-nya akan berusaha untuk mencuri pesawat roket Excelsior milik Fantastic Four, dan Reed berusaha untuk menghentikannya. Namun usahanya dicegah oleh orang utan dan mereka terlibat pertarungan antara Red Ghost dan juga Reed Richards di Baxter Building tersebut. Nah, harusnya akan ada fight scene yang begitu detail dan juga begitu panjang antara Fantastic Four dan juga Red Ghost serta para pasukan simpansenya ini ya. Tapi sayangnya Matt Shakman harus cut adegan ini di film finalnya, karena Matt Shakman ingin membuat sebuah plot cerita Fantastic Four yang tidak mengarah kepada cameo yang gak berujung seperti penyakit MCU yang sebelumnya. Jadi intinya bahwa film ini bagi Matt Shakman harus bertemakan stand alone alias berdiri sendiri, agar supaya para fans awam yang gak ikut MCU bisa menikmati film tersebut sampai kepada Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, dan tetap fokus kepada semua tokoh-tokoh utama yang berguna perannya ke dalam film ini. Sedangkan Red Ghost hanya tampil sebagai karakter pengantar saja di film ini ya. Padahal Matt Shakman sebagai sutradaranya sudah melihat bagaimanakah acting dari si John Malkovich sebagai Red Ghost di sini, dan ternyata hasilnya sungguh bagus banget. Namun sayangnya terpaksa adegannya harus dipotong demi fokus kepada plot dan juga tokoh-tokoh yang ada pada film Fantastic Four First Steps yang satu ini, alias fokus kepada suatu tujuan dan gak kemana-mana seperti itu ya. Wow, folks, we all know the story. The Fantastic Four. Yang kedua adalah adegan di Ted Gilbert Show, yang di mana film itu hanya menampilkan anggota The Fantastic Five setelah kemunculan Franklin Richards yang menyelesaikan misinya dengan Galactus di ending film tersebut. Akhirnya tiba-tiba mereka semua mendapatkan sebuah misi baru untuk menyelamatkan Earth 828 sebagai keluarga selebriti superhero. Karena di versi trailernya harusnya kita mendapatkan sebuah adegan ketika para anggota Fantastic Four ini mendapatkan tanda bahaya dan
dan mereka segera berlari ke backstage untuk menyelamatkan kota New York di situ. Dan adegan itu tidak ada di filmnya sama sekali. Tapi ingat ya, kalau untuk adegan spesial ini sebenarnya hanya sebagai pengecoh saja. Karena kalau kita bandingkan kepada versi trailernya, itu tidak ada Franklin Richards sama sekali. Sedangkan di versi film ada si Franklin yang digendong oleh si Reed Richards di bagian sebelah kanannya ya. Jadi ya seperti yang ini cuma sebagai adegan pengalian saja agar supaya nggak kena spoiler ya. Ya sekali lagi ini merupakan sebuah treatment MCU yang udah berkali-kali dipakai sejak zaman-zamannya Avengers Infinity War sampai kepada filmnya Avengers Endgame kemarin ya. Jadi ya well ini formula lama lah ya. Yang ketiga, ada adegan ketika harusnya anggota Fantastic Four ini akan pakai kostum yang pernah dibuatkan oleh Jack Kirby dalam komik klasiknya, yang dimana warnanya udah biru muda dan bergaris hitam, persis dengan komik isu pertamanya. Yang dimana ini merupakan kostum pertama para tim Fantastic Four ketika mereka semua akan menghadapi ancaman Moment dan juga makhluk monsternya yang bernama Giganto di era tahun 1960-an. Tapi sebenarnya kalau kalian jeli, kostum itu udah ditujukan, tapi cuma sekilas aja dalam adegan pertarungan montage antara Fantastic Four dan juga Moment di sana ya. Tapi tidaklah scene mereka tampil full frame dengan shot yang perlahan seperti di acaranya Ted Gilbert Show kemarin ya, seperti itu. Yang keempat, adegan press tour ketika Reed Richards dan juga Sue Storm ini mengajak para pembawa acara untuk memperkenalkan gedung Baxter Building kepada mereka. Dan adegan ini sudah ada sejak official teaser trailernya pertama dirilis, tapi akhirnya adegannya dihapus oleh pihak Marvel Studios. Dan sebenarnya adegan ini akan lanjut kepada sebuah adegan yang bocor di sosmednya Fantastic Four kemarin ya, bahwa adegan ini nyambung kepada para tim Fantastic Four yang akan melakukan acara Thanksgiving sebagai keluarga superhero di Baxter Building dalam bentuk montage footage seperti itu ya. Jadi well, aduh sayang banget Pak, padahal kita mau lihat bagaimanakah para pembawa acara ini akan masuk untuk memperkenalkan bagaimanakah tekstur gedungnya Baxter Building ini ya. Karena kan kalau kita udah lihat di versi komiknya, bahkan di versi filmnya aja, Baxter Building itu luas banget Pak, luas banget, dan setiap per lantainya itu memiliki berbagai macam ruangan yang cukup bisa dieksplor lah ya, seperti itu. Tapi ya sayang banget di film ini cuma ditujukan beberapa lantai doang dan juga kurang dieksplor sih. Tapi so far lagi-lagi sih nggak masalah ya, agar supaya mengenai plot ceritanya dan juga bagaimanakah eksplorasinya tidak terlalu luas banget lah, seperti itu. Oke, jadi so oke lah ya, nggak masalah sih. You've talked to three terrific fellas today. I choose contestant number 3. Number 3, an angelic pair. Yang kelima, adegan cari jodoh di match scene, yang dimana ini merupakan adegan pencari jodoh yang diadakan di kota New York tersebut. Dan juga ada seorang perempuan yang ternyata memilih Ben Grimm alias The Thing untuk menjadi pasangannya. Ya seperti kayak acara Take Me Out di Indonesia lah ya, seperti itu. Anjir lah ya, tua banget Pak. Dan adegan ini sebenarnya udah pernah tampil di tahun 2024 sebagai ajang awal untuk promosi film The Fantastic Four First Steps kepada para penontonnya. Tapi sayangnya adegan ini sudah dihapus dan yang sebar cuman bentuk screenshotnya doang. Ya sayang banget ya. Yang keenam, adegan Sue Storm dan juga Ben Grimm bersama juga dihapus di versi film finalnya, yang dimana ini akan mempererat hubungan antara keluarga seperti Sue Storm dan juga Ben Grimm alias The Thing, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada versi komiknya bahwa The Thing sempat punya rasa kepada Sue Storm di era komik tahun 2000-an awal. Bahkan sampai The Thing pernah hampir menembak Sue Storm sebagai pacarnya ya, seperti itu. Jadi so ini gue sebagai fan juga kaget sih, karena ternyata The Thing juga punya rasa kepada Sue Storm sebelum mereka menikah dengan si Reed Richards ini ya, seperti itu. So waduh, gua kaget sih. I stretched the bounds of space, and they hurt. Yang ketujuh, ada sebuah adegan ketika Reed Richards yang curhat kepada Sue Storm yang mengatakan, aku telah membuat semesta ini hancur, dan mereka mendengarkannya. Dan ini sempat jadi sebuah adegan yang paling krusial ketika kita sedang breakdown trailernya dulu ya. Tapi sayangnya hal ini dihapus dari versi filmnya.
Dan memang kita pernah berteori ya kalau emang si Reed ini adalah orang yang suka banget mempelajari sebuah hal-hal baru, terutama mengenai soal multiverse sampai dia nggak bisa tidur. Tapi ketika dia lagi belajar mengenai soal multiverse-multiversean ini, dia nggak sengaja untuk menarik perhatian si server-server dan juga Galactus untuk diundang ke Earth 828 tersebut untuk menghancurkan satu planet itu sekaligus. Jadi ya agak ngeri sih. Waduh. Jadi ya pas itu ya gue cuma berteori bahwa ini ada hubungan dengan tema multiverse dan juga incursion pertama yang akan terjadi ke Marvel Cinematic Universe sebelum berunjuk kepada Avengers Doomsday dan juga Secret Wars. Tapi ketika setelah tayang gue jadi mikir banget nih, apa maksud dialog ini? Dan untungnya dialog ini gak masuk kepada film utamanya, Pak. Nah, di sini gue menemukan ada sebuah adegan yang dipotong yang nyambung kepada shot ini. Yaitu adalah harusnya ada sebuah adegan ketika Johnny Storm yang mengunjungi planet Zenla, tempat Silver Surfer berada. Karena di sinilah Johnny Storm itu akan menguak siapakah Shalla-Bal yang sebenarnya setelah mereka gagal bernegosiasi kepada Galactus di pesawatnya tersebut. Tapi naskahnya dirubah, yang dimana Johnny Storm ini gak datang ke planet Zenla, tapi dia menemukan sebuah frekuensi suara dari Shalla-Bal Desert Fast 4 yang diputar berulang-ulang di berbagai macam planet yang udah hancur karena ulah Galactus ini ya. Dan sinilah Johnny Storm itu mempelajari bahasa tersebut untuk menunjukkan kemampuannya sebagai ilmuwan yang jenius daripada hanya tampil tengil sebagai cowok playboy yang kurang kerjaan seperti versi tahun 2005 dulu ya. Kacau. Yang ke-8, kita akhirnya bisa menguak tentang siapakah orang yang wajahnya di blur di fotonya Pedro Pascal ketika mereka udah syuting mengenai film Fantastic Four First Steps ini ya. Banyak orang yang berpikir, termasuk gua, kalau ini adalah Robert Downey Jr. bukan sebagai Dr. Doom. Nah, ternyata Matt Shakman udah mengkonfirmasi bahwa orang ini itu adalah Ralph Ineson, pemeran Galactus yang emang wajahnya sengaja di blur karena dia masih pakai make up Galactusnya. Dan emang si RDJ juga tidak ada di set syutingnya miliknya Fantastic Four First Steps. Dan emang si RDJ hanya muncul di filmnya Avengers Doomsday dan juga Secret Wars serta Spider-Man Brand New Day. Itu pun cuma sebagai bridging doang sebelum kepada eranya Secret Wars mendatang. Jadi mengenai RDJ cuma tampil ke 3 film ini doang nih. Dan di film ini cuma tampil di potongannya Doomsday doang. Jadi dalam segi plot cerita dan juga angle-angle ini juga berbeda banget antara Matt Shakman dan juga Russo Brothers ya, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa plot ceritanya harusnya akan mengambil sebuah latar hancurnya multiverse dari sini sebelum ke Doomsday dan juga Secret Wars. Tapi mungkin saja Kevin Feige berubah blueprintnya sehingga fokusnya akan jadi sebuah originnya untuk tim Fantastic Four doang ya dari Earth 828 ini. Dan plot tentang multiverse dan juga bagaimanakah hancurnya inclusion seperti apa itu hanya terjadi ke Doomsday dan juga Secret Wars sebagai bentuk pembukaannya hancurnya MCU fase ke-6 di era multiverse saga ini cuy. Wah, mantep banget ya. Wah, gokil sih, gile. What's your name, boy? I'm a friend of your father's. I am Victor. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai adegan yang dihapus di filmnya Fantastic Four First Steps ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini guys. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk menghibur kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.